Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal khususnya untuk P3K Agama Islam. Oke teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan soal yang kemarin dari part 3 ke part 4 teman-teman. Oke, tanpa perlu berpanjang kata lagi, kita akan langsung saja pada pembahasan soal nomor 11. Soal pertama adalah dalam dalalah hukum, para ahli hukum Islam mengelompokkan ayat Al-Quran dalam dua kategori, yaitu qat'i dan zanni atau relatif. Istilah qat'i al-dalalah maksudnya adalah. Nah, di sini sudah ada pilihan jawabannya, yakni dari A sampai D. Yang A, kita akan coba untuk memilih apakah ini jawaban yang benar. Ternyata untuk jawaban dari nomor 11 adalah yang A teman-teman, yakni benar. Qat'i al-dalalah adalah ayat-ayat yang secara teks kandungannya jelas, baik perintah maupun larangan dengan berbagai konsekuensinya. Jadi untuk jawaban dari soal nomor 11 ini adalah yang A, teman-teman. Kita akan coba lihat untuk alasan yang B, kenapa ini adalah jawaban yang salah. Ayat-ayat yang memungkinkan berbeda penafsiran dalam menangkap makna atau kandungannya adalah zanni al-dalalah. Jadi ini adalah pilihan yang salah, teman-teman. Kemudian yang C, karena ayat-ayat yang secara teks kandungannya tidak jelas, baik perintah maupun larangan dengan berbagai konsekuensinya. Karena pengertian ini tidak termasuk pengertian qat'i dan zanni. Kemudian untuk yang D, ini adalah pilihan yang salah karena ayat-ayat yang memungkinkan sama penafsiran dalam menangkap makna atau kandungannya karena pengertian ini tidak termasuk pengertian qat'i dan zanni. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Untuk jawaban dari nomor 11 itu yang benar adalah yang A. Kemudian kita akan lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 12. Strategi pendekatan integral tekstual membutuhkan kemampuan menguasai yang A, kebiasaan bahasa Arab, yang B, linguistik bahasa Arab, yang C, gramatika bahasa Al-Quran, D, bahasa percakapan orang Arab. Nah, di sini kita akan coba dari yang A. Yang A ini adalah pilihan yang salah karena kebiasaan bahasa Arab bukan merupakan kebutuhan strategi pendekatan integral tekstual. Kemudian kita akan coba yang B. Yang B juga salah karena linguistik bahasa Arab bukan merupakan kebutuhan strategi pendekatan integral tekstual karena lebih dominan kepada percakapan bahasa. Ini juga bukan ya teman-teman. Kemudian yang C. Nah, yang C ini adalah jawaban yang benar dari soal nomor 12. Karena gramatika bahasa Al-Quran merupakan kebutuhan pokok dalam strategi pendekatan integral tekstual. Jadi jawabannya itu adalah yang C, teman-teman. Nah, untuk jawaban yang D ini pilihan yang salah ya, teman-teman. Karena bahasa percakapan orang Arab karena bukan merupakan kebutuhan strategi pendekatan integral tekstual. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C, yaitu gramatika bahasa Al-Quran. Oke, kita akan lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 13.
Di sini sudah ada soalnya untuk memahami Al-Quran secara tepat diperlukan pendekatan integral teks dan konteks dengan tujuan agar A. Memahami kandungan Al-Quran secara luas. Kemudian yang B. Memahami makna Al-Quran dengan tepat. Kemudian yang C. Menguasai bahasa Al-Quran secara fasih. Kemudian yang D. Mampu mempertanggungjawabkan gagasan kepada orang lain. Nah, kita akan mulai dari pilihan yang A, teman-teman. Pilihan yang A ini adalah pilihan yang salah untuk soal ini karena memahami kandungan Al-Quran secara luas belum tentu tepat. Kemudian untuk yang B, nah yang B ini adalah jawaban yang benar karena memahami makna Al-Quran dengan tepat. Ya, yang C kita coba. Yang C ini adalah pilihan jawaban yang salah karena menguasai bahasa Al-Quran secara fasih belum tentu dapat memahami Al-Quran dengan tepat. Kemudian yang D ini juga pilihan yang salah karena mampu mempertanggungjawabkan gagasan kepada orang lain karena belum tentu tepat. Jadi jawaban yang benar itu adalah jawaban yang B, teman-teman, yaitu memahami makna Al-Quran dengan tepat. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya, yakni ditemukan dalam Al-Quran Allah memerintahkan manusia dalam berbagai bentuk bahasa. Berikut ini bentuk bahasa yang digunakan kecuali yang A. Syarih, B. Kinayah, C. Mujmal, D. Muhkamah. Kita akan mulai dari yang A dulu, yakni Sari. Sari ini termasuk bentuk bahasa yang digunakan yang artinya jelas dan lugas. Jadi yang ini adalah pilihan yang salah, teman-teman. Kemudian yang B ini juga salah karena kinayah termasuk bentuk bahasa yang digunakan dengan artinya kiasan. Jadi bukan juga ya, teman-teman. Kemudian kita lihat yang C. Yang C juga salah, mujmal, karena mujmal artinya global. Juga bukan, teman-teman. Kemudian yang D. Nah, yang D ini adalah muhkamah. Muhkamah karena tidak termasuk bahasa yang digunakan. Jadi ya jawaban yang benar itu adalah yang D, teman-teman, yakni muhkamah. Karena di sini yang ditentukan dalam Al-Quran Allah memerintahkan manusia dalam berbagai bentuk bahasa. Berikut ini bentuk bahasa yang digunakan kecuali. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kecuali, teman-teman. Oke, kita akan berlanjut pada soal berikutnya, yakni soal nomor 15. Oke, teman-teman, mungkin ada kekeliruan dari saya, tolong teman-teman dikoreksi kembali. Jika ada masukan, silakan ditambahkan di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, kita lanjut pada soal nomor 15. Para ahli hukum Islam mengelompokkan ayat Al-Quran dalam kategori, yaitu titik-titik A. Qat'i dan Zanni, B. Syarih dan Mujmal, C. Am dan Khas, D. Syarih dan Am. Kita akan coba dari yang A dulu, teman-teman. Nah, ternyata jawabannya memang benar yang A, yakni Qat'i dan Zanni, yang artinya itu adalah pasti dan relatif. Kita coba lihat juga yang B, Syarih dan Mujmal, artinya adalah jelas dan global, tetapi tidak termasuk pengelompokan ayat Al-Quran. Kemudian kita lihat yang C adalah am dan khas. Nah, untuk am dan khas artinya umum dan khusus.
tetapi tidak termasuk pengelompokan ayat Al-Quran. Kemudian yang D itu syarih dan am. Syarih dan am artinya jelas dan umum, tetapi tidak termasuk pengelompokan ayat Al-Quran. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang A, yaitu qat'i dan zanni. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 16. Pada abad perkembangan ilmu pengetahuan teknologi modern seperti sekarang ini, pernah berkembang suatu faham atau aliran yang disebut dengan ingkar sunnah. Pandangan semacam ini sejak abad 1 Hijriah telah ada dengan sebutan A. Faham Syafi'iyah, B. Faham Malikiyah, C. Faham Hambaliyah, D. Faham Zahiriyah. Nah, kita akan coba bedah dari yang A dulu, teman-teman. Yang A itu bukan termasuk pilihan yang tepat untuk jawaban dari soal nomor 16 ini, karena faham Syafi'iyah sesuai dengan madhab Imam Syafi'i. Kemudian yang B, faham Malikiyah. Faham Malikiyah sesuai dengan mazhab Imam Maliki. Kemudian yang C juga, faham Hambaliyah. Faham Hambaliyah juga sesuai dengan mazhab Imam Hambali. Nah, sekarang tinggal yang D, yakni faham Zahiriyah. Untuk jawaban dari soal 16 ini tentunya adalah yang D, teman-teman. Ini faham Zahiriyah. Nah, di sini faham Zahiriyah ini adalah faham ini dikenal dengan ingkar sunnah. Faham ini terjadi pada abad 1 Hijriah. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk jawaban dari soal nomor 16. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Soal nomor 17. Yang dimaksud dengan sunnah Rasul adalah A. Segala tindak tanduk Rasul baik berupa ucapan dan perbuatan. Yang B. Segala tindak tanduk Rasul baik berupa ucapan, perbuatan, dan sikap. Kemudian yang C. Segala tindak tanduk Rasul baik berupa perbuatan maupun sikap hidupnya. Kemudian yang D. Segala tindak tanduk Rasul baik berupa sikap hidup dan perbuatan. Kita akan bedah satu persatu teman-teman. Yang A ini salah karena segala tindak tanduk Rasul baik berupa ucapan dan perbuatan ini termasuk pilihan yang salah teman-teman. Kemudian yang B ini yang benar teman-teman, yakni segala tindak tanduk Rasul baik berupa ucapan, perbuatan, dan sikap. Jadi untuk pilihan yang C ini juga pilihan yang salah, kemudian yang D juga pilihan yang salah. Jadi yang benar adalah jawaban pilihan yang B, yakni segala tindak tanduk Rasul baik berupa ucapan, perbuatan, dan sikap. Itu masuk yang dimaksud dengan sunnah Rasul. Kemudian kita akan berlanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 18. Secara ringkas, fungsi sunnah Rasul dalam hubungannya dengan transformasi nilai antara lain sebagai berikut. Kecuali, nah di sini yang ditanya adalah kecuali. Yang A. Penyampaian kalamullah Al-Quran. B. Penjelasan makna Al-Quran. Kemudian yang C. Menetapkan hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian yang D. Sunnah Rasul sebagai sumber hukum pertama dalam hukum Islam. Nah, kita akan coba lihat satu persatu. Yang A ini adalah salah karena penyampaian kalamullah Al-Quran sebagai fungsi sunnah Rasul masuk ya Allah, ya masih masuk sebagai fungsi sunnah Rasul. Kemudian yang B ini salah karena penjelasan makna Al-Quran adalah juga termasuk dalam fungsi sunnah Rasul. Kemudian yang C ini juga salah karena
menetapkan hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, juga sebagai fungsi dari sunnah Rasul. Nah, jadi jawaban dari soal nomor 18 ini tentunya adalah yang D, yakni sunnah Rasul sebagai sumber hukum pertama dalam hukum Islam. Ya, ini yang tidak ada hubungannya ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang D teman-teman. Baik, kita akan lanjutkan pada soal berikutnya, yakni soal nomor 19. Ya. Uswah sebagai gaya hidup ideal Rasulullah merupakan cermin keteladanan di antara hal-hal berikut yang tidak termasuk dalam prinsip uswah adalah yang A, perilaku Rasul dalam seluruh kehidupan sebagai keteladanan. Kemudian yang B, sesuai antara perkataan dan perbuatan. Kemudian yang C, memaksakan penafsiran liberal, termasuk sunnah Rasul. Kemudian yang D, dalam konteks hukum, menegakkan keadilan serta objektif. Kita akan coba lihat satu persatu, mulai dari yang A dulu. Yang A ini adalah jawaban pilihan yang salah, karena perilaku Rasul dalam seluruh kehidupan sebagai keteladanan termasuk uswah. Kemudian kita akan lihat pilihan yang B. Yang B ini juga pilihan yang salah karena sesuai antara perkataan dan perbuatan termasuk uswah. Nah, sekarang yang C. Yang C ini adalah jawaban yang benar teman-teman. Karena memaksakan penafsiran liberal terhadap sunnah Rasul tidak termasuk dalam uswah. Nah, jawaban dari soal nomor 19 ini adalah yang C. Kemudian kita coba lihat yang D. Yang D ini adalah jawaban yang salah. Dalam konteks hukum, menegakkan keadilan secara objektif termasuk uswah juga. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C. Karena memaksakan penafsiran liberal termasuk sunnah Rasul yang tidak termasuk ke dalam uswah. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, kita akan lanjut pada soal yang terakhir, nomor 20. Secara etimologi, nikah artinya A. Pertikaian, B. Perebutan, C. Perselingkuhan, yang D adalah kumpulan pergaulan. Ya, ini teman-teman pastinya sudah tahu ya, untuk jawabannya itu adalah yang D, yakni kumpulan atau pergaulan dalam pengertian nikah secara etimologi, teman-teman. Tentunya yang A ini pertikaian ini salah, karena pertikaian bukan pengertian dari nikah itu sendiri. Kemudian yang B itu ada juga perebutan. Perebutan itu juga salah karena bukan pengertian dari nikah itu sendiri. Kemudian yang C yaitu perselingkuhan. Apalagi ini yang C perselingkuhan juga bukan pengertian dari nikah itu. Oke teman-teman, mungkin ada pembetulan ataupun saran dari teman-teman bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Mohon maaf teman-teman, kondisi saya kurang enak badan, jadi mungkin suara saya kurang begitu fit. Untuk teman-teman semuanya bisa didengarkan dengan enak. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dulu dari saya. Dan buat teman-teman yang akan mengikuti tes P3K di tahun ini, saya doakan lancar dan juga lolos menjadi ASN P3K. Semoga apa yang diusahakan teman-teman tercapai dan kita bisa sukses bersama-sama. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampai jumpa kembali di konten saya selanjutnya.
unraveling